Kami bersyukur Tuhan bahwa di dalam kekekalan sampai selama-lamanya Engkaulah yang termulia. Oleh sebab itu biarlah hati kami limpah dengan ucapan syukur. Kami memuji, memuliakan Engkau. Demikian juga kami akan mendengar firman-Mu. Kami tahu firman-Mu inilah yang menjadi petunjuk dalam perjalanan hidup kami. Supaya hidup kami sampai kepada puncak rencana Tuhan. Urapi kami, berikan kami hati yang haus lapar. Hati yang lemah lembut untuk menerima firman-Mu. Supaya setiap firman-Mu menjadi berkat dalam hidup kami. Kami juga menolak segala tipu siasat setan yang mencoba memperdaya kami, mau menipu kami. Kami tolak, kami hancurkan dalam nama Yesus. Oleh pribadi Tuhan, kami berkemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Bersama kita katakan, amin. Silakan duduk, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Saya mengucapkan selamat hari Minggu. Salam sejahtera buat kita sekaliannya. Shalom. Shalom. Anugerah dan berkat Tuhan ini yang menggentar membawa saya dan saudara berada sampai hari ini. Ini semua karena anugerah Tuhan. Tentu ya anugerah Tuhan yang terbesar, saya dan saudara masih hidup dalam keadaan baik-baik karena pertolongan Tuhan. Ya, sekalipun dunia ini terus mengalami gelombang yang menuju kepada kehancuran. Namun kita patut bersyukur Tuhan itu tetap setia menjadi pembela bagi kita. Ya, kita sudah ya melewati masa-masa yang terberat, yaitu lewat COVID-19 yang sudah kita alami, yang banyak menghentikan aktivitas kita selama lebih kurang 3 tahun. Ya, namun kita dengar pidato Bapak Presiden, ternyata lebih dahsyat dari COVID-19 akan kita hadapi pada zaman ini, yaitu bencana akibat dari perubahan iklim. Ya, mengancam seluruh dunia. Ya, sekarang dunia sedang ditakutkan oleh musibah perubahan iklim. Ya, jadi saudara tidak heran kalau kita pun sudah mulai kena kepada imbasnya. Ada banyak sektor-sektor yang mengalami yaitu masalah-masalah di dunia kita ini. Baik itu sektor pertanian ya maupun sektor-sektor yang lain ya. Dan juga sedang dialami oleh bukan saja secara internasional, termasuk kita secara nasional, bahkan juga daerah-daerah yang hari-hari ini ya, yang kita lihat permukaan air laut naik ya, dan hujan ya, iklim berubah ya. Seharusnya musim-musim seperti ini suasana kemarau, tapi sekarang saudara lihat hujan terus, banjir ya, tanah longsor dan lain-lain. Anda dan saya tetap harus kembali kepada firman Tuhan. Ya, kalau bukan firman Tuhan, pengharapan kita takut menghadapinya. Ya, sebab lebih dari apa yang sedang terjadi akan terus terjadi. Ya,
saya selalu mengatakan bahwa zaman akhir ini seizin Tuhan akan datang kesusahan besar, ya, kesusahan yang besar. Dan Alkitab mencatat ketika kesusahan besar itu tiba, maka gereja Tuhan harus sudah termaterai, ya, termaterai, ya, artinya sudah harus 100% menjadi milik Tuhan dengan tanda bahwa kita ini kepunyaan Tuhan. Kalau saudara tidak termaterai, saudara akan mengalami kesusahan besar tanpa ada pertolongan dan pembelaan Tuhan. Tapi yang sudah termaterai menjadi milik Tuhan, ya, baik itu dalam kitab Wahyu dikatakan, siapa mereka ini? Mereka ini adalah mereka yang keluar dari kesusahan besar. Ya, jadi ada kelompok yang akan keluar dari kesusahan besar, tidak binasa, walaupun kesusahan besar melanda seluruh dunia. Oleh sebab itu, saudara, ya, saya masih tetap mengajak saudara untuk menghadapi kesusahan besar ini. Anda dan saya harus memiliki iman kehidupan seperti Abraham. Ya, Abraham. Maka tahap yang terakhir dalam perjalanan hidup Abraham adalah melewati ujian. Ya, melewati ujian. Ya. Dan yang kita tahu ujian terberat yang dihadapi oleh Abraham adalah tentang anaknya Ishak yang harus dibawa ke atas gunung atau bukit Moria untuk dipersembahkan. Namun kita lihat Abraham lulus dari ujian itu, ya. Maka seluruh janji Tuhan yang dijanjikan kepada Abraham tergenapi dengan baik. Mungkin saudara bertanya, apa saja janji Tuhan yang dinikmati oleh Abraham? Saya mau sampaikan kepada jemaat. Yang pertama, saudaraku, janji yang sangat perlu tergenapi dalam hidup Abraham adalah memiliki keturunan yang sangat banyak. Yang kedua, memiliki tanah pusaka. Itulah tanah Kanaan. Ya, tanah Kanaan. Namun sebelum sampai ke tanah Kanaan, Abraham harus berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Ya. Yang pertama, Abraham harus dengar firman Tuhan. Yang kedua, Abraham harus siap meninggalkan negerinya, sanak saudaranya, rumah bapaknya. Yang ketiga, Abraham harus berada di tempat yang Tuhan tunjukkan. Karena Tuhan tahu tempat untuk memberkati Abraham hanya ada satu tempat. Itulah tanah Kanaan. Kenapa harus tanah Kanaan? Ya. Saya berulang-ulang menyampaikan firman Tuhan. Karena tanah Kanaan
berbicara hidup di dalam Yesus Kristus. Jadi berkat Abraham sampai kepada kita kalau kita hidup di dalam Yesus Kristus. Ya. Maka kitab Roma pasal 4 ayat 16. Roma pasal 4 ayat 16. Ayat 16. Ya. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham, sebab Abraham adalah bapa kita semua. Iya. Abraham, bapa kita semua. Ya. Kenapa Abraham menjadi bapa kita semua? Kitab Galatia pasal 3 ayat 7 berkata, ya, Galatia pasal 3 ayat 7. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Ya. Jadi orang yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Saudara, saya dan saudara diterima menjadi anak-anak Abraham karena hidup dari iman. Tentu iman yang dimaksud di sini iman kepada Yesus Kristus. Jadi wilayah tempat Abraham diberkati, anak-anak Abraham diberkati, ada kaitannya dengan iman kepada Yesus. Ya. Jadi saudara, Abraham harus berada di tempat yang Tuhan tunjukkan. Maka saya katakan perjalanan hidup kita ini harus jelas seperti perjalanan hidup Abraham. Pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ya, jadi Abraham harus bersedia berjalan ke tempat yang Tuhan tunjukkan. Karena di situ tempatnya diberkati Tuhan. Ya. Apalagi pada zaman itu, saudara, perjalanan itu berat dibanding sekarang. Ya. Kalau sekarang udah enak loh. Saudara pergi ke luar negeri, kalau saudara mempunyai internet, GPS, saudara dengan mudah menemukan tempat yang Anda tuju. Ya. Kita naik taksi, naik Grab atau dengan yang lain-lain. Cukup menunjukkan alamat yang akan kita tuju, maka ya Google Map ya atau GPS bersedia menunjukkan tempat yang kita tuju. Ya. Kalau sekarang ya. Kalau zaman Abraham pergi ke negeri yang akan ditunjukkan Tuhan. Karena belum pernah dia masuki tempat itu. Ya. Dia harus membekali hidupnya dengan sebuah perjalanan iman. 100% harus petunjuk Tuhan.
yang mendampinginya dalam perjalanan itu. Oleh sebab itu saudara, ya, janji itu diberikan bukan hanya kepada Abraham, tapi kepada anak Abraham, kepada cucu Abraham atau keturunan Abraham. Kenapa harus tanah Kanaan? Karena tanah Kanaanlah yang dipilih oleh Tuhan. Tempat beribadah umat Tuhan. Ya. Jadi kalau zamannya perjanjian lama, Tuhan sudah menunjukkan satu tempat untuk beribadah. Ya. Dan sekaligus tanah Kanaanlah menjadi tempat umat Tuhan menikmati hadirat Tuhan. Itulah di Bukit Sion. Bukit Sion adalah tempat Tuhan berhadirat. Ya. Jadi Tuhan dulu nggak sembarangan menyatakan hadiratnya. Dia memilih satu tempat. Ya. Dalam Mazmur 132, ya, ayat 13 sampai ayat 14 dulu. Ayat 13 sampai 14. Ya. Sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Iya, jadi Sion itu dipilih. Jadi Sion itu berada di pusatnya Yerusalem. Jadi Tuhan menginginkannya menjadi tempat kedudukan Tuhan. Tempat kehadiran Tuhan. Ayat 14. Inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Ya, terus. Di sini aku hendak diam sebab aku mengingininya. Jadi kepada yaitu umat Tuhan. Kepada Abraham Tuhan janjikan tempat. Tanah Kanaan itu menjadi milik pusaka dari umat Tuhan. Jadi kenapa tanah Kanaan? Karena di situ tempat perhentian Tuhan. Alkitab mencatat tempat perhentian itu adalah Yesus Kristus. Maka di luar Yesus, kita ini seperti pengembara, saudara. Ya. Orang yang hidupnya di luar Tuhan, nggak beda dengan pengembara. Tidak ada ketenangan. Tidak ada damai sejahtera. Ya. Jadi di dalam Yesusnya Tuhan memberikan ketenangan. Apalagi hari-hari ini. Ya. Kalau saudara tidak hidup dalam Yesus hari-hari ini, lihat. Dunia sedang bergelora. Ya. Dunia sedang mengalami masa-masa yang akan sulit terus. Saya mau katakan kesusahan-kesusahan ke depan tidak akan pernah berhenti sampai Yesus datang. Sampai Yesus datang. Selesainya kesusahan ini ketika Yesus datang menjemput kita. Amin. Ini gak akan berhenti loh. Ya. Terus dari kesusahan yang satu masuk kepada kesusahan yang lain terus.
Dan semakin lama akan semakin sulit, semakin susah. Ya. Saya mengatakan bukan hanya kesusahan ekonomi. Kalau kesusahan ekonomi itu belum seberapa dibanding kesusahan-kesusahan yang lain. Kalau saudara belajar dari Wahyu pasal 6, Anda akan menemukan kesusahan-kesusahan itu sangat mengerikan. Dan ketiga kesusahan, dibalik dari kesusahan sulitnya mendapatkan makanan, Alkitab mencatat secupak gandum sedinar. Ya. 3 cupak jelai. Betapa mahalnya makanan, saudara. Saudara, secupak gandum sedinar, 1 dinar itu gaji orang 1 hari. Jadi kalau 1 cupak itu sekali makan aja. Bayangkan kerja mati-matian setiap hari. Kemampuannya, upahnya, pendapatannya hanya untuk 1 kali makan. Maka tidak heran kalau terjadi kelaparan. Ya nanti ini akan tergenapi. Kalau begini terus terjadi di beberapa negara benua di dunia. Sektor pertanian hancur. Baru tergenapi kelaparan. Ya. Ladang-ladang tidak menghasilkan. Ya. Alkitab mencatat, ya, kambing domba terhalau dari kurungan. Ya, itu kan ada lagunya itu kan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur, pohon zaitun mengecewakan katanya. Hasil pohon zaitun sekalipun kambing domba terhalau dariku, peternakan hancur, lembu sapi dalam kandang, namun aku akan di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelam. Ini satu nubuat nih loh. Bagaimana pertanian hancur. Bagaimana peternakan hancur. Perikanan hancur. Ini sudah dinubuatkan. Puncaknya apa? Kelaparan. Ya. Kita belum ke sana, tapi tanda-tanda menuju ke sana sudah kelihatan. Ya. Tanda-tanda kepada kehancuran itu sudah jelas di mata kita. Oleh sebab itu Tuhan menempatkan umatnya. Seperti menempatkan Abraham, menempatkan Ishak, menempatkan Yakub. Milik pusaka mereka adalah Kanaan.
Milik pusaka mereka adalah Yerusalem. Milik pusaka mereka adalah Sion. Ini adalah gambaran bahwa kita ditempatkan berada di tempat di mana Tuhan berada. Inilah tempat kita. Tuhan berjanji kepada Abraham, Tuhan berjanji kepada Ishak, Tuhan berjanji kepada Yakub tentang tanah Kanaan, di mana Tuhan berada di situ. Di mana Tuhan berada di situ. Kalau Anda berada di tempat di mana Tuhan berada, disitulah engkau dipelihara. Di mana Tuhan berada? Di dalam Kristus. Di mana Tuhan berada? Di dalam ibadahmu. Itulah Yerusalem. Di mana Tuhan berada? Itulah di Sion. Di dalam hadirat Tuhan. Maka saudara kalau jauh dari hadirat Tuhan, jauh dari ibadah, jauh dari Yesus Kristus, konyol. Hari-hari ini, saudara dan saya sangat beruntung. Sebelum kesusahan-kesusahan besar ini melanda seluruh dunia, saya dan saudara sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Haleluya. Udah menjadi orang percaya. Sudah menjadi anak Tuhan. Sudah menjadi orang yang beribadah. Oh, ini berkat besar. Ibadah itu berkat besar loh. Jadi kalau kita masih bisa ibadah semacam ini, walaupun banyak pergumulan, ini berkat besar. Haleluya. Masih bisa beria-ria di dalam Tuhan. Ya. Masih bisa bersuka cita di dalam Tuhan. Apalagi menikmati seperti pujian kita tadi. Menikmati Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Dan kalau kita berada di situ, coba lihat ayat 15. Mazmur 132 ayat 15. Mazmur 132 ayat 15. Iya. Perbekalannya akan kuberkati dengan limpahnya. Terus dulu. Orang-orangnya yang miskin akan kukenyangkan dengan roti. Waduh. Kalau Anda berada di tempat di mana Tuhan berada, perbekalanmu diberkati dengan limpahnya. Haleluya. Amin. Bekal kita, baik bekal dalam perkara rohani maupun bekal dalam hal yang jasmani, diberkati Tuhan. Ini hebatnya lu janji Tuhan. Perbekalanmu diberkati dengan limpahnya. Kalau disebut limpah itu lebih dari cukup. Lebih dari yang kita butuhkan. Ya, kalau sudah lebih dari yang kita butuhkan, paling enggak ada tabungan, saudara. Ya. Hari-hari ini, ya saya banyak dapat laporan dari teman-teman hamba Tuhan yang sekaligus pengusaha. Mereka ngomong sama saya, Pak Silitonga, seluruh usaha kami terhenti. Tapi syukur
bagi Tuhan. Hari ini kami bisa hidup karena ada uang tabungan. Ya. Maka saya selalu mengajar jemaat dari mulai yang tua sampai yang muda. Kalau ada berkat, jangan dihabiskan semua. Nabung. Karena nanti di masa-masa sukar, masa-masa sulit, mungkin secupak gandum 1 dinar. Mungkin sekarang masih ada pemasukan. Tapi satu kali nanti semua tutup. Tentu saudara harus punya pengalaman seperti Yusuf. Kalau Yusuf enggak menabung, menyimpan gandum. Sebab masa kelimpahan itu 7 tahun. Sehabis masa kelimpahan datang juga kelaparan 7 tahun. Jadi orang-orang yang bisa bertahan hidup di masa kelaparan, orang yang pernah menabung di masa 7 tahun kelimpahan. Ini yang bisa bertahan. Ternyata saudaraku, orang yang bisa memahami situasi ini satu-satunya adalah Yusuf. Maka memberikan usul kepada Firaun untuk membuat lumbung-lumbung setiap kota. Firaun mendengarkan usulnya Yusuf. Lalu ketika Mesir sedang mengalami kelimpahan 7 tahun. Mereka simpan gandum. Anehnya, orang tua Yusuf sendiri kelaparan. Karena enggak nyimpan gandum. Itu sebabnya kakak-kakak Yusuf harus pergi ke Mesir untuk membeli gandum. Andai kata mereka menyimpan gandum masa kelimpahan, mereka enggak akan kelaparan. Tapi karena enggak mendapat ilham dari Tuhan, yang punya ilham hanya Yusuf. Saya sering kali katakan Yusuf itu adalah gambar dari pengajaran. Jadi yang bisa memberikan ilham itu pengajaran. Kalau nggak ada pengajaran nggak akan ngerti ya. Zaman lah, oke lah. Tapi pengajaran menata hidup kita sehingga kita tahu masa-masa kelaparan dan masa-masa kelimpahan. Kalau enggak, ya sama dengan hari-hari ini. Dalam pengajaranlah kita tahu bahwa hari-hari ini kita harus limpah dengan firman. Kalau hari-hari ini enggak menyimpan firman Tuhan, kita akan mengalami kekeringan nanti. Jangan kira ibadah enggak bisa kering. Bisa kering kalau enggak limpah firman. Bisa kering kalau enggak limpah kuasa Roh Kudus. Apalagi kalau ibadahnya hanya dikamuflase dengan cara-cara. Bukan karena dorongan Roh Kudus dan firman. Ini paling mengerikan nanti. Jangan kira ibadah bisa dikamuflase dengan tepuk tangan. Nggak bisa. Nanti orang yang bertepuk tangan pun akan kelaparan. Oleh sebab itu saudara, siapa yang akan diberkati berbekalannya? Orang-orang
yang berada di dalam Tuhan. Orang-orang yang berada di suasana Kanaan. Di mana Tuhan berada, di situ mereka berada. Disitulah perbekalannya diberkati Tuhan. Perbekalan rohani dan perbekalan jasmani. Ini tempatnya. Di mana Tuhan berada, saudara harus di situ berada. Haleluya. Ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku mau diam di mana Engkau diam di situ. Aku mau beribadah di mana Tuhan beribadah. Aku mau menikmati Engkau di mana Engkau berhadirat. Kalau saudara berada di tempat Tuhan tidak ada di situ, mau merasakan apa? Makanya banyak orang ibadah datang kosong, pulang kosong. Karena nggak menikmati. Ya. Sama saja. Coba ada nuansa hidup kita menikmati Tuhan. Waduh. Ya. Yakub menikmati. Kehadiran Tuhan. Dalam kitab Kejadian, saudara, bagaimana Yakub menikmati kehadiran Tuhan. Kejadian pasal 28. Ayatnya yang ke-10 dimulai. Ayat yang ke-10. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Terus Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. ayat 12. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Terus Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. ayat 13. Berdirilah Tuhan di sampingnya. Di dan mana berfirman, Tuhan? Di samping. Di sampingnya. Tuhan hadir di tempat Yakub berada. Apa kata firman Tuhan kepada Yakub terus? Dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak tanah tempat engkau berbaring ini, akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Waduh. Jadi janji tentang berkat Tuhan itu terhadap Yakub dinyatakan saat Yakub berada di tempat Tuhan berada. Berdirilah Tuhan di sampingnya, lalu berfirman. Ini berkat yang luar biasa. Saudara dan saya harus berada di tempat Tuhan berada. Kalau Mazmur tadi berkata, perbekalannya akan kuberkati dengan limpahnya. Setelah apa? Setelah kita berada di tempat perhentian Tuhan. Berada di tempat di mana Tuhan diam. Tuhan berkata, perbekalanmu ku berkati.
rohanimu kuberkati, ekonomimu kuberkati. Semua yang kau punya akan kuberkati. Orang banyak bicara berkat tapi tidak mengerti rahasia untuk diberkati. Hanya berkati, berkati, berkati. Tiap minggu dengar khotbah tentang diberkati. Tapi saya mau katakan kepada saudara, pada saat kapan Anda berhak menjadi orang diberkati? Saat Tuhan bersama dengan saudara. Engkau berada di tempat di mana Tuhan berdiri. Lalu apa janji Tuhan selanjutnya? Orang-orang yang miskin akan kukenyangkan dengan roti. Jadi tidak ada ceritanya orang miskin gak ditolong Tuhan. Kalau berada di tempat di mana Tuhan berada. Ini soal kebutuhan. Sekarang soal pelayanan ayat 16. Ayat 16. Iya. Imam-imamnya akan kukenakan pakaian keselamatan. Iya. Yang melayani Tuhan itu disebut imam-imam. Dikenakan Tuhan pakaian keselamatan. Jamin selamat. Jamin masuk surga. Haleluya. Kalau enggak jamin masuk surga, rugi kali kita melayani Tuhan. Tapi karena ada jaminan dari Tuhan. Kukenakan pakaian keselamatan. Haleluya. Layanilah Tuhan. Ada jaminan dari Tuhan. Ya. Ada yang melayani di altar ini, tapi ada yang melayani di luar altar. Atau mungkin melayani tidak kelihatan. Ada banyak pelayanan gak kelihatan tapi berfungsi di hadapan Tuhan. Ibarat tubuh saudara. Ada bagian tubuh ini gak menonjol saudaraku. Ya. Ada anggota tubuh ini tersembunyi. Telapak kaki itu paling bawah saudara. Itu yang langsung berhadapan dengan tanah. Tapi sangat berfungsi dalam sebuah perjalanan. Kalau nggak ada telapak kaki, gimana mau jalan dengan normal? Nggak kelihatan. Sepertinya nggak berharga. Seperti kuku, sepertinya nggak berharga. Tapi ingat kalau nggak ada kuku, jari-jari ini gampang terluka. Sepertinya nggak berharga. Hina, tapi berarti, berguna. Seperti alis mata. Sepertinya kayak hiasan ini ya. Kalau ibu-ibu dibikin apa namanya itu. Tapi dia berguna. Kalau hujan turun, ditangkis sama dia. Kita letih kerja berkeringat. Ada alis di sini yang menahan saudara. Supaya tidak langsung kena ke mata dan perih. Jadi pelayanannya ada jaminan keselamatan. Haleluya. Mau dijamin Tuhan?
Makanya kita ini bukan sekedar melayani Tuhan. Saya harap tahun ini karena sudah selesai COVID, sudah selesai fellowship kita, saya harap tahun ini kita sudah harus mulai home cell. Ya, nanti saudara yang bersedia menjadi kelompok sel, nanti akan kita bagi-bagi. Ya, mungkin ibadahnya enggak terlalu lama, ya, enggak lebih dari 1 jam. Paling tidak supaya saudara satu dengan lain memiliki persekutuan dengan Tuhan. Sekaligus penginjilan, ngajak tetangga-tetangga bisa hadir. Ya, itu saya harapkan tahun ini sudah jalan di Tanjung Uban. Begitu juga di Batam. Dulu di Batam kita itu sekitar sampai 35 home cell. Dan kebanyakan lewat itulah jemaat-jemaat yang baru ditarik sama Tuhan. Ya, saya harap kita nanti sampai ke sana. Sekaligus ibadah Paskah kita. Tadi saya dengar ada yang mengusulkan melalui Tante Agus supaya kita bikin makan-makan. Silakan. Nanti tanggal 7 April ya. Ya, jemaat yang mau berkorban siapkan makanannya di sini bersama-sama. Saya akan datang memakannya. Karena saya akan khotbah di sini, saudara. Haleluya. Ya. Jadi ingat saudara, pelayanan kita dijamin Tuhan ada keselamatan di dalamnya. Kalau udah dijamin saudara keselamatan kita, saya yakin kita akan bergairah dalam pelayanan ini. Ya, akan semangat. Ya. Selanjutnya orang-orangnya yang saleh akan bersorak-sorai dengan girang. Kalau disebut orang saleh itu ada hubungannya dengan ibadah, dengan tulus dan jujur. Ya. Kalau kita beribadah dengan tulus dan jujur, akan terjadi sukacita, sorak-sorak dengan girang. Ya. Ada kegirangan. Ya. Jadi hidup kita kalau udah ada kegirangan, waduh ada pergumulan, masih bisa ketawa, masih ada sukacita, berarti dia pemenang. Ya, masih bisa tersenyum, ketawa, sukacita. Ya, jadi enggak dibebani dengan perkara-perkara yang membuat stres. Namanya girang, saudara. Ya. Girang. Ya, bila penting gak makan 1 minggu bergirang. Haleluya. Ya bisa, ya bisa. Ya. Saya kalau setiap kali di Sungai Jeram, kalau mancing dapat ikan betik, tahu ikan betik. Kalau orang Batak bilang ikan piri-piri. Ya. Setiap kali dapat itu, saya selalu bergirang. Karena ikan ini punya sejarah dalam hidup saya. Waktu masa-masa sulit melayani di Transmigrasi. Jadi nggak ada beras, saudara. Jadi untuk menyambung hidup ini, harus memancing ikan betik. Umpannya pun belalang. Itu pun mancingnya dari rumah. Buka pintu dapur, pancing dapat masuk ke ember. Lalu kepalanya diketok karena banyak durinya. Ketok, langsung rebus. Nggak ada uang beli garam, nggak ada uang beli cabai, nggak ada uang beli minyak makan. Ya. Yang bisanya direbus. Tapi saya berminggu-minggu dan berbulan-bulan makanannya hanya itu. Saya tetap sehat, saudaraku. Saya bergirang melayani Tuhan.
Setiap kali saya pergi jalan-jalan mencari jiwa, nggak tahu orang saya nggak makan. Nggak tahu. Padahal saya hanya makan ikan betik. Makanya setiap pengerja kita, saya bilang kalau kalian kuras kolam, ingat ikan betik milik Pak Gembala. Sebab ada sejarahnya. Jadi Tuhan bisa memelihara kita. Seperti Tuhan pernah memelihara Yohanes Pembaptis. Apa makanannya? Madu dan bela. Nggak ada yang lain makanannya. Nggak ada gandum, nggak ada beras. Berarti saudaraku nangkap belalang. Kira-kira kalau saudara makan belalang sampai 3 tahun gimana? Supaya ada tenaganya, ada zat gulanya. Dia minum madu. Itu pun madu hutan. Supaya ada proteinnya. Makan belalang. Ya kalau nggak percaya tangkap belalang, bakar aja gini kerek-kerek. Saya yakin pada zaman Yohanes Pembaptis mentah-mentah. Kalau itu cara Tuhan memelihara hidupnya, memelihara pelayanannya. Sehingga kalau di sini disebut orang-orang yang saleh akan bersorak-sorak dengan girang. Tidak memusatkan hidupnya kepada persoalan, tapi memusatkan hidupnya kepada Tuhan, kepada ibadah, kepada pelayanan. Sering kita menjadi susah, sering kita menjadi depresi, sering kita menjadi stres. Kenapa? Karena tidak memusatkan hidup kepada Tuhan, malah memusatkan hidup kepada persoalan. Kepada siapa kita pusatkan hidup kita, itu menentukan kegirangan kita. Kalau mau bergirang, jangan pusatkan ke persoalan, sedikit-sedikit persoalan. Kalau saudara hanya memikirkan persoalan dan memusatkan hidup ke persoalan, pasti mengeluh. Datang lagi persoalan, datang lagi. Coba pusatkan hidupmu kepada Tuhan. Anda akan mengalami kegirangan dalam hidup ini. Haleluya. Girang, sukacita. Jangan lihat yang pada hancur-hancur. Karena banjir hancur ini, hancur sana. Enggak usah lihat itu. Lihat aja Tuhan. Haleluya. Kalau saudara lihat ke situ, susah saudara. Apa yang kumakan besok? Ingat Tuhan memberkati rotinya orang miskin. Tuhan sanggup membuka jalan. Ya kalau jemaat kan yang dipikirkan istrinya, anaknya ada. Kalau saya sebagai gembala, bayangkan. Yang ada di otak saya ini, seluruh jemaat yang saya layani. Ada di sini. Kalau saya yang memikirkannya, stres saya. Tapi karena saya pusatkan Tuhan, Engkau penolong mereka. Engkau sanggup menyediakan untuk mereka. Haleluya. Tuhan sanggup. Pandang pada Yesus. Jangan pandang kepada keadaan saudara. Pandang sama Tuhan. Tuhan, memang sepertinya nggak ada harapan. Tapi Engkau adalah pengharapan yang tidak pernah gagal dan tidak pernah ingkar janji. Haleluya. Ya, jadi Tuhan siapkan semuanya. Ya. Yang ketiga, ayat 17. Ayat 17. Ya. Di sanalah aku akan menumbuhkan sebuah tanduk bagi Daud. Terus? Aku akan menyediakan sebuah pelita
bagi orang yang kuurapi. Ada tanduk, ada kuasa, ada pelita, ada cahaya. Selama ada pelita, segelap apapun jalan kita, Tuhan akan terangi jalan kita. Haleluya. Namanya ada pelita. Dan kalau ada pelita, kalau ada yang hilang, Anda bisa cari. Coba kalau ada dirham yang hilang. Nyalakan pelita, ambil sapu, cari. Dia akan kita temukan. Karena ada yang menerangi. Ya. Ada kuasa, ada terang. Ayat 18. Musuh-musuhnya akan kukenakan pakaian penuh malu. Terus. Tetapi di atas kepalanya akan bersemarak mahkotanya. Iya. Artinya kita diberikan kemenangan oleh Tuhan. Kalau kita berada di tempat di mana Tuhan berada, itulah Kanaan. Bukan saja berkat, tapi kemenangan demi kemenangan. Dipersiapkan untuk orang yang berada di tempat Tuhan berdiri. Haleluya. Cari tempat Tuhan itu. Itulah Yesus Kristus. Temukan tempat itu, itulah bagaikan tanah Kanaan. Kalau kita sudah berdiri di situ, tinggal di situ, diam di situ, yakinlah Anda sedang mendapat milik pusaka seperti yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Pergilah ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Ya, setelah sampai di situ, bukan saja Abraham, Ishak, Yakub pun diberkati Tuhan. Dan ketiga Yakub bermimpi, saudaraku. Apa kata Tuhan tadi? Kitab Kejadian 28 tadi. Ya, ayat 13 sekali lagi. Kejadian 28 ayat 13. Kejadian pasal 28 ayat 13. Ayat 13. Ya. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Tanah tempat engkau berbaring ini. Tempat di mana Yakub mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan katakan, ini akan kuberikan kepadamu. Itulah tempat yang diberkati. Itulah tempat yang di mana Tuhan mengkhususkannya kepada orang yang diberkati Tuhan. Ya. Di ayat 16. Ayat 16. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Jadi sesungguhnya Tuhan berada di tempat ini. Kalau saudara sudah berada di tempat Tuhan berada, ingat, Anda layak menerima berkat-berkat yang besar dari Tuhan. Itulah kiranya memberkati saudara pada sore hari ini dan memberkati saya juga, semua kita untuk tetap berada di tempat yang Tuhan pilih untuk kita. Karena kita akan terima perjamuan kudus. Sampai di sini dulu pemberitaan firman Tuhan. Nanti kita lanjutkan ibadah Bible study di minggu